Selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Puji Tuhan, hari ini kita merasakan sukacita yang luar biasa ya di dalam kita memuji Tuhan ya. Mungkin kita butuh beberapa pria lagi untuk lebih suaranya pria itu kok mantep, bisa lebih rame, lebih besar gitu ya mungkin suaranya ya dibanding dengan wanita. Tetapi di sini saya pun melihat banyak kita wanita, tetapi suara kita kalau saya di depan tuh biasanya tidak mau noleh ke belakang, saudara. Ya, saya cuma merasakan, yang datang banyak ini karena suaranya luar biasa. Amin ya, saudara ya. Dan kita sudah merasakan hadirat Tuhan ya. Kita merasakan Tuhan hadir. Saya percaya tadi ketika kita memuji Tuhan ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Amen. Ya. Jadi kita akan menerima firman Tuhan. Mari saudaraku, hari ini saya akan belajar ya, mau belajar saya saudara untuk melanjutkan khotbah seri doa Bapa Kami ya, yang hanya tinggal sedikit lagi. Mungkin kalau kita sudah menyelesaikannya, kita akan mengganti dengan yang lain ya. Saudara diberkati lewat seri khotbah doa Bapa Kami ini. Saudara sekarang lebih mengerti lagi ya apa yang Yesus ajarkan dari doa Bapa Kami. Betul saudara? Semua nyatet enggak ya? Nyatet ya. Kalau yang suka nggak datang, nggak bisa datang, itu warna itu kan terus masuk terus ya, notulensinya ya, dipelajari lagi karena doa Bapa Kami ini ternyata luar biasa, sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari doa Bapa Kami yang Yesus ajarkan. Kita akan buka Alkitab kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya percaya jemaat di sini menjadi jemaat yang pintar-pintar ya. Amin. Firman Tuhan di sini itu bukan hanya menjanjikan berkat, tetapi mengajarkan kita tentang kehidupan ya, dan bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Matius 6 ayat 13. Ya, seluruhnya tolong dibaca dulu atau saya bacakan ya saudara. Matius 6 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya. Kita sudah diajarkan oleh Tuhan secara luar biasa bahwa memang dalam hidup ini kita tidak lepas dari pencobaan ya. Seperti Yesus sendiri juga, dia sebelum memulai pelayanannya, dia juga oleh Roh dibawa kepada gurun untuk dicobai ya. Tetapi satu hal yang harus kita tanam dan kita ingat bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah, karena Allah tidak pernah mencobai, tapi pencobaan itu datangnya dari setan saudara ya, dari iblis saudara. Hanya perbedaannya, kalau dalam pencobaan itu kita menghadirkan Tuhan ya, kita melibatkan Tuhan, maka pencobaan itu yang harusnya, kalau pencobaan itu mendatangkan kesusahan, kalau pencobaan itu berakhir dengan kematian rohani ya, tetapi ketika ada Allah di sana, pencobaan itu akan berubah menjadi ujian iman. Dan ujian itu yang akan mendatangkan kemuliaan bagi kita. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan di dalam pasal 13 bagian B. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, saudara. Sebelum saya lanjut dan kita terus belajar tentang hal ini, mungkin saya perlu bertanya dulu ya, saudara. Saya kepingin saudara benar-benar jadi anak Tuhan yang pintar. Jangan takut untuk menjawab, saudara. Saya aja kalau ditanya Theo sering salah, saudara. Tapi ingat aja, saudara ya. Karena kalau
kita nggak pernah salah, kita nggak ngerasain bener ya, betul saudara. Kalau orang yang nggak pernah jatuh, dia nggak pernah merasakan bagaimana bangun dari jatuh itu, luar biasa. Kalau kita nggak pernah merasakan susah, bagaimana kita bisa merasakan sukacita, ya, gitu saudara. Jadi jangan takut salah. Saya mau bertanya, mungkin udah Nan, di belakang sana ya Nan. Saya pengen tanya Nan, menurut kamu yang jahat yang dimaksudkan dalam ayat ini tuh apa? Atau yang jahat itu siapa Nan? Itu bukan jawaban. Siapa dan apa gitu. Menurut ayat ini, menurut kamu ya, yang jahat itu apa atau siapa? Mungkin iblis kan? Iblis. Ya, Dana menjawab iblis. Sekarang yang cewek ya, Yemima. Menurut kamu Yemima, yang jahat itu siapa atau apa ya? Iblis. Iblis ya? Kamu jahatnya. Kasihan banget ya. Puji Tuhan ya. Saya juga dulu punya pemikiran yang sama. Ya, sebelum saya belajar tentang doa Bapa Kami ini secara rinci, secara dalam lagi, saya juga punya pemikiran yang sama. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Biasanya yang kita anggap jahat itu nggak ada lain kecuali iblis, ya toh? Apa-apa yang jahat iblis, apa-apa yang tidak baik ya karena iblis. Wah, iblis ini tertuduh, iblis ini terdakwa dari yang paling nggak baik, dari yang jahat. Tapi hari ini saudara, kita mau belajar ya yang sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Kalau di dalam Alkitab terjemahan lain saudara, terutama di King James ya, saya mulai belajar ya sedikit-sedikit. Kalau nggak mudeng ya saya ya kamus, bukannya kamus loh gitu ya. Ya harus gitu saudara, nggak masalah saya tua ya, yang penting selama kita masih bisa belajar, kita belajar terus saudara. Ternyata mungkin bisa kita lihat ya, bisa ya di Alkitab bahasa Inggrisnya, Kopi. Sabar ya saudara ya, karena kita harus mengerti secara pasti apa yang dimaksud dengan yang jahat dan siapa yang dimaksud dengan yang jahat ini. Bisa enggak? Thank you. Saya kalau baca semua lidah saya keselio-selio, saya nggak bisa saudara. Tetapi ini loh, yang kayaknya kalau saya tidak salah tuh yang apa itu ya? Dia baca dia But deliver us from evil. Nah, evil ya. Nah, saudara, dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris ini King James, itu yang jahat itu disebut evil. Evil saudara. Nah, kurang mudeng evil ki apa gitu ya. Terus saya mulai belajar saudara. Saya mulai buka ke kamus ini yang benar apa ini artinya gitu ya. Ternyata saudara, yang dituliskan di dalam Alkitab terjemahan yang lain ini disebut evil, bukan devil saudara. Kalau iblis itu kan devil ya, betul, bahasa Inggrisnya tuh devil ya. Jadi di sini nggak disebut iblis saudara. Yang jahat itu bukan iblis. Yang jahat itu bukan setan saudara. Ada yang lain saudara. Barangkali kalau kita nggak hati-hati, ini lebih jahat dari iblis saudara. Ya, evil saudara. Artinya itu jahat, artinya juga buruk, artinya juga pikiran buruk, artinya juga tanda buruk. Ini yang saya dapatkan dari kamus bahasa Inggris saudara. Mungkin yang lebih tepat yang bersinggungan langsung dengan kita itu tentang pikiran yang buruk. Jadi evil ini saudara
Salah satu arti yang saya baca di dalam kamus bahasa Inggris itu pikiran buruk. Nah, ketemu ya sekarang ya saudara. Ternyata yang jahat itu bukan cuma setan saudara. Yang jahat itu bukan iblis. Selama ini kita apa-apa duduknya iblis. Kita jatuh, kita apa ya, susah, kita nggak punya uang, kita mungkin banyak masalah. Wah, iblis teman kurang ajar iblis ini. Pancen iblis ini kurang ajar. Pancen iblis selalu iblis saudara. Ternyata saudara, yang jahat di dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara tentang pikiran yang jahat, pikiran yang buruk saudara ya, pikiran yang tidak dijaga, pikiran yang buruk saudara, pikiran yang kotor. Nah, jadi saudara, di sini kita bisa melihat, jangan kita cuma gampang duduk iblis ya saudara. Seperti mungkin salah satu contoh di dalam Alkitab itu mungkin ada beberapa ya, tetapi yang lebih tepat, yang lebih mungkin gampang bisa kita mengerti itu tentang Daud. Saya mau tanya saudara, konco, waktu Daud itu jatuh dalam dosa, dia melihat Batseba lagi mandi ya. Nah, itu kira-kira yang membuat Daud kemudian punya pikiran, tak kayak bojo ayu gitu kan ya, cantik, tapi dia sudah punya suami, enak ya. Yang membuat Daud jatuh itu siapa? Iblis toh. Tuh buktinya saudara. Sudah sadar siapa? Hah? Pikiran ya lo ya toh. Cepat ya saudara ya. Siapa cok? Iblis. Dan gue sadar bukan iblis. Ya, saudara ngerti yang membuat Daud jatuh itu bukan iblis. Karena kan di situ nggak ada bisian-bisian iblis toh. Firmannya kan nggak ada iblis bilang, Daud, kalau soto rumah dong. Terus nanti kelihatan ya sebelah sana, kelihatan itu loh ada wanita yang cantik yang lagi mandi gitu-gitu. Nggak ada suara itu saudara. Tetapi ketika Daud laya-laya, lagi nggak perang, lagi suasana nyaman, lagi suasana aman, sekali-kali lah aku tak ke sotoh rumah. Di sotoh rumah itu di atas sana saudara ya. Kalau yang punya rumah tingkat ya, mungkin ada daknya di atas yang lepas bisa melihatnya luas itu. Nah, dia di sana saudara, di tempat yang dia bisa melihat sejauh mata memandang. Inilah luasnya kekuasaanku gitu ya. Lagi dia jalan-jalan, lagi dia melihat-lihat, lagi dia menikmati sejuknya udara senja ya saudara. Kalau angin-angin ya gitu-gitu tuh bahaya loh saudara. Yang pernah muda atau yang sedang muda, pernah deh kalau kena angin yang semeripit-semeripit pikirannya langsung aduh, dek ben aku ya cek se-6 ya, dek ben ya gitu-gitu. Pernah gak? Ada perasaan-perasaan yang bahasa saya perasaan yang tidak menentu. Itu bahasa saya saudara ya. Tapi iya gitu loh. Kadang kita kena angin ya. Kalau sekarang saya sudah di Salatiga saudara. Kalau dulu saya tinggal di luar kota ya. Kalau saya pulang ke Salatiga, ketika saya dari daerah Kidul Hana saudara, saya mulai masuk nempel itu, saya sudah mulai merasakan angin Salatiga yang sudah mendarah daging di tubuh saya ini. Jadi begitu masuk Salatiga, saya kayaknya menemukan habitat saya di sini. Kalau saya dari daerah sana saudara, dari Bandung, dari Jakarta ya, masuk Ungaran, Bawen, itu sudah mulai saudara, kerasa udaranya, anginnya. Lah kalau sudah kena anginnya itu saudara, wah, tidak dicoba hati-hati. Ini loh pikirannya kemana-mana. Keinginan dia, aku bernostalgia ya. Di sini aku pernah gini, di sana aku pernah gini. Oh, saudara ya, banyak kenangan indah. Itu teringat lagi, masuk ke pikiran kita lagi. Ketika ada angin senja berhembus, nah itu dialami oleh Daud, saudara. Lagi menikmati sejuknya, ya, enaknya angin senja, saudara. Tiba-tiba matanya ngelihat pemandangan yang lebih indah dari pemandangan yang lain.
seorang wanita cantik yang sedang mandi. Iblis tidak bilang bisik-bisik, ayo ya, kamu kan raja, pakai segala cara ambil dia. Tidak ada, saudara. Siapa yang membujuk Daud? Cok, pikirannya sendiri. Pikirannya Daud sendiri. Wahyu nih, gitu ya. Wahyu nih. Terus dia mulai terpikat, saudara. Mulai terpikat, dia mulai berpikir, duh, gimana caranya ya aku bisa memiliki dia ya. Dan kemudian terjadilah sejarah sampai timbul dalam pikiran Daud strategi perang yang dia pakai supaya Uria, suaminya Batseba ini bisa mati di medan perang, lalu dia bisa mengambil Batseba sebagai istrinya. Berawal dari mikir, pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, saudara, evil, ya, pikiran yang buruk. Dan saya hanya ingin sekedar mengingatkan saudara bahwa doa Bapa Kami ini adalah berbicara tentang apa ini? Tuhan, gaya hidup, ya. Ketika kita belajar tentang doa Bapa Kami, kita ini sedang belajar tentang gaya hidup. Kita sedang belajar tentang nilai kehidupan. Dari awal yang kita sudah pelajari, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Semua yang kita pelajari itu akan berpulang kepada gaya hidup orang percaya. Amin, saudara. Amin ya. Dan hari ini lewat jauhkanlah dan jangan lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di sini pun Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang gaya hidup orang percaya, yaitu setiap orang percaya harus memiliki gaya hidup bahwa dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang bersih. Dia tidak boleh mempunyai pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang buruk. Nilai kehidupan anak-anak Tuhan, gaya hidup anak Tuhan adalah lepas dari pikiran yang jahat atau pikiran yang buruk. Amin. Amin, saudara. Ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Jangan meremehkan pikiran, jangan bermain-main dengan pikiran, saudara. Saya pernah baca sebuah buku, medan peperangan kita yang paling berat itu di sini, di pikiran, saudara. Apa yang kita lihat pasti diolah di pikiran, betul ya? Betul. Yang suka ke mall, begitu lihat ada baju modelnya bagus, maka lihat ya, mikir enggak? Mikir, gitu kan? Diolahnya di pikiran. Yang menentukan beli apa enggak, ambil atau tidak, lakukan atau tidak, itu di sini. Ya, jadi berhati-hati, jangan meremehkan pikiran kita, saudara. Karena hari ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya gaya hidup kita, gaya hidup anak Tuhan adalah lepas dari pikiran yang jahat. Mengapa Tuhan mengajarkan hal ini kepada kita, saudara, kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia? Kita baca di dalam Roma. Mengapa ini Tuhan ajarkan, saudara? Roma 1 ayat 21 sampai 22. Roma 1 ayat 21 sampai 22. Demikian. Oh ya, boleh. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Iya. Kenapa hari ini Tuhan ajarkan kepada kita tentang pikiran, saudara? Tentang pikiran yang jahat. Mengapa Tuhan mengajarkan hal ini, doa Bapa Kami ini pada kita? Karena firman Tuhan berkata,
pikiran manusia itu sebenarnya hanya bodoh. Pikirannya itu adalah pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Allah, sehingga dikatakan di sini pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Akhirnya merasa pintar, merasa bisa, merasa yang dia pikirkan itu baik, kemudian dia melakukan hal-hal yang bodoh. Ini dasar manusia, saudara. Ya, kita juga sebelum kita menjadi manusia atau menjadi ciptaan yang baru, kita juga punya pikiran-pikiran yang sia-sia. Betul, saudara? Dulu pikiran kita adalah pikiran yang sia-sia, pikirannya orang yang bodoh, pikiran orang yang tidak berhikmat. Ini kata firman Tuhan. Karena itu Tuhan melihat banyak ayatnya. Kemarin saya sudah catat semua, tapi mungkin terlalu lama kalau kita baca satu persatu. Tapi banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab ini, di dalam Perjanjian Baru, saudara ya, yang membuktikan bahwa pikiran manusia itu buruk, pikiran manusia itu jahat. Karena apa? Mereka pikirannya itu sudah dikuasai oleh ilah zaman ini. Ya, dasarnya manusia itu memang sudah punya dosa. Jadi pikirannya seluruh hidupnya itu jahat di hadapan Tuhan. Pikirannya juga jahat. Karena itu Tuhan ingin supaya kita berubah. Kan di dalam Kristus kita ini ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah datang. Bukan hanya mulut kita yang dulu isinya cuma sumpah serapah, sekarang jadi memuliakan Tuhan. Bukan hanya mulut kita yang berubah, bukan hanya kaki kita yang dulu sobonnya ke tempat-tempat yang remang-remang, lebih gelap, lebih menyenangkan, ya saudara. Tetapi sekarang kaki ini berubah, kepengennya ke gereja terus, amin, amin ya. Kepengennya dekat Tuhan terus, datang kepada Tuhan terus. Bukan hanya mulut, bukan hanya kaki, bukan hanya ya bagian-bagian yang kita pandang itu penting, tapi kita suka lupa bahwa pikiran kita juga harus terus-menerus, kata firman Tuhan, diperbaharui. Amin ya. Dasar pikiran kita itu jahat, dasar pikiran kita itu buruk. Jadi kalau sampai hari ini, saudara, masih ada orang Kristen, nah saya suka ikut apa sekarang ya, orang percaya aja. Kalau Kristen itu kan nggak menjamin, saudara ya. Kristen banyak pesen KTP, tapi sebenarnya kalau orang percaya itu harus bisa dipercaya. Jadi kalau sampai hari ini masih ada orang percaya yang selalu mikir yang jelek tentang saudaranya, berarti itu pikirannya belum diperbarui. Betul saudara? Betul ya? Kalau ada apa-apa sedikit tanggane, apalagi saudara seiman, mesti mikirnya yang jelek duluan. Kok sampai orang satu kok beres ya? Wah, ojo-ojo ini itu mesti begini, begini. Oh, jangan nggak ada, saudara. Saya sampai hari ini masih menjumpai orang percaya yang nek mikir orang lain kok mesti saya elek-elek. Waduh, orang Kristen, saudara ya. Saya sampai bingung. Ya nggak tahu ya, maaf ya saudara. Kadang kalau kita keramas itu rambutnya reket ya saudara. Saya udah cepet, udah nggak enak, saya keramas. Nanti kalau saya keluar gitu mesti ada yang bilang, wah, keramas. Kotor nggak itu pikirannya saudara? Kotor nggak? Kotor. Ya, wah, ini. Nanti apa sedikit, wah, ini mau mesti ini. Aduh saudara, saya sampai gini ya, kok bisa ya? Saya tuh bingung saudara. Saya tuh angel untuk mikir ya begitu tuh angel. Memang saya tidak latih pikiran saya untuk melihat yang coba yang jeleknya dulu, lihat ini yang jeleknya dulu. Jangan saudara, jangan pernah negatif thinking. Belajar pikir yang positifnya. Dari saudara kita yang lagi susah, dari saudara kita yang lagi sakit, dari saudara kita yang lagi senang. Kalau susah, elek-elek jadi kurang iman. Nanti kalau diberkati Tuhan, boleh desa ngono kuwi saka ngendi ya? Jangan-jangan, nah itu nanti loh saudara. Itu negatif thinking. Itu artinya pikirannya itu belum dibarui. Itu masih cara pikir yang lama, pikiran yang jahat, pikiran yang buruk.
Nah Tuhan mau saudara, kita lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan mengajarkan gaya hidup kita adalah gaya hidup yang lepas dari pikiran yang buruk. Amin. 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 Belajar ya dari hal yang paling kecil. Kalau suamimu telat pulang 1-2 jam, tidak usah dibus-bus saudara. Tahu ya, suka dibus-bus lagi. Mampu patung cewek orang ini, mampu patung cewek orang ini. Ngapain saya pikir ya, saya tuh nggak pernah yang kayak gitu saudara. Dua Rio karmu, orang telat Yus karmu. Yang penting Tuhan itu selalu memberitahukan kepada saya kalau dia punya masalah. Ini benar loh saudara. Suami saya pernah punya masalah, dia nggak berani cerita. Saya tahu, saya tanya, cerita kamu punya masalah. Gitu saudara ya. Terus kalau anaknya atau banyak di sekeliling kita aja saudara, kita harus belajar ya, jangan punya pikiran yang jelek dulu, jangan punya pikiran yang buruk, itu jahat saudara ya. Karena itu Tuhan ajarkan, karena Tuhan tahu bahwa banyak orang yang meskipun mereka itu berbicara atas nama Tuhan, meskipun mereka itu mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Karena itu ya, pikiran mereka kemudian menjadi sia-sia dan mereka menjadi orang yang sangat bodoh. Kalau pikirannya udah salah, keputusannya salah nggak saudara? Pasti salah. Kalau pikirannya jahat, ya keputusannya, tindakan yang dia ambil pasti jahat. Gitu saudara. Jadi memang pikiran ini menentukan. Hawa saudara, waktu dia jalan-jalan di Taman Eden, dia melihat-lihat, terus dia mulai berhenti di pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, iblis ngerti saudara. Wah, ini kesempatan. Kalau orang melihat-lihat itu kan ada celahnya ya bagi iblis ya. Sek tak godoni, sek tak pengaruhani sik. Akhirnya ketika dia mendengar bisikan iblis, dia mulai melihat buah itu. Mikir kali ya saudara ya, jadi kok nggak boleh napa ya? Apa benar aku akan menjadi seperti Allah ya? Ini kok buahnya cantik ya, ranu kayaknya kok. Barangkali pikirannya Hawa pada waktu itu ya. Lalu dia mulai petik. Nah, dari mikir dulu ya, dengar bisikan iblis, lalu diolah di pikirannya, lalu dia bertindak. Jadi sekali lagi, medan perang kita yang paling berat adalah pikiran. Saudara, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya pikiran kita ini jauh dari pikiran yang jahat, jauh dari pikiran yang buruk? Ya, kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat. Ini ayat biasa banget saudara, tapi hari ini akan jadi luar biasa. Amen. Bukan biasa saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya setuju dengan apa yang Theo katakan kepada saya ya, bahwa pikiran kita ini seumpama taman. Pikiran kita ini taman saudara ya, taman. Kalau pikiran yang lama, pikiran yang dulu saudara, isinya cuma curiga, isinya cuma yang jelek-jelek tentang orang lain, isinya cuma yang jahat-jahat tentang orang lain. Apa yang kita pikirkan itu seperti tanaman-tanaman yang berduri, tanaman-tanaman yang seharusnya tidak ada gunanya, ya saudara, itu tertanam di sana. Tetapi sekarang firman Tuhan berkata, pikirkanlah itu. Jadi siapa yang harus memikirkan itu saudara? Siapa yang harus mengerjakan itu saudara? Tuhan tidak bilang, nyok tak kasih pikiran yang manis, nyok tak kasih pikiran yang suci, nyok tidak ada saudara. Semua yang disebutkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah itu.
Tuhan ngomong gini, ganti tanaman yang ada di taman pikiranmu yang dulu, yang hanya negatif, yang hanya jahat, yang hanya curiga, cabut itu semua, buang itu semua, ganti dengan tanaman yang baru. Betul saudara? Amen. Siapa yang harus mengganti? Saya, kita saudara, kita yang harus mengganti. Bahkan kalau Theo bilang itu dijejel, pikiran ini harus dijejeli. Dijejel itu masih ada. Kalau ulangan naik ya Mbak Kelas ini ya, masih penuh di mulutnya, dijejel lagi, dijejel. Aduh, masih kebak di mulut, dijejel lagi, dijejel. Harusnya gitu di pikiran kita saudara. Jangan berikan celah yang jelek masuk. Kalau perlu belum habis dijejel saudara. Yang ini belum habis, jejel lagi yang lain. Apa yang harus kita masukkan ke pikiran kita? Apa yang harus kita tanam dalam pikiran kita? Mengganti tanaman yang lama, yang tidak berguna, yang buruk, yang jelek saudara. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Perhatikan ya saudara. Pertama, wah saya ini belajar keras karena saya harus buka KBBI saudara. Saya bandingkan kira-kira ini bisa nggak, ya cocok nggak dengan firman Tuhan ini. Dan saya dapatkan ada beberapa yang bisa saya ambil saudara. Yang pertama yang harus kita masukkan dalam pikiran kita adalah yang benar. Ya, yang benar itu kalau di KBBI saudara, sesuai sebagaimana adanya atau sesuai sebagaimana seharusnya. Yang apa yang seharusnya kita masukkan dalam pikiran kita saudara. Saya mau tanya, apa yang saudara pandang yang paling benar? Apa saudara? Firman Tuhan. Ya, gak ada yang lebih benar lagi dari firman Tuhan. Firman ini kebenaran. Firman ini yang paling benar. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita, masukkan dalam pikiranmu sesuatu yang sesuai dengan yang seharusnya, yang benar itu firman saudara. Maka pikiran kita harus kita isi dengan firman Tuhan. Kalau kita punya satu rancangan, kalau kita punya suatu rencana, kembalikan dulu ke firman. Sesuai enggak rencana saya ini dengan firman? Kalau enggak saudara buat. Kalau saudara mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah, saudara mendengar seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita dengar, nanti yang mulai kesini lagi. Saya ingin ingatkan, kembalikan kepada firman Tuhan. Sekiranya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, buang lagi saudara. Karena yang Tuhan mau yang kita masukkan dalam pikiran kita itu yang benar, yang seharusnya. Dan tidak ada yang lebih benar lagi daripada firman Tuhan. Amin. Ya, memang harus ekstrim, saudara. Keselamatan itu ekstrim. Kalau kita tidak fanatik kepada firman Tuhan, ya ini kita akan toleransi terus. Ya, baru kemarin di DPI diizinkan Tuhan, Bu Parmi menyampaikan firman Tuhan tentang orang mati. Nah, tentang orang mati ini, saudara ya. Apapun lah itu ya, berarti nggak salah. Kita semua belajar banyak dari sana. Sampai ketika siang ada pertanyaan, kalau orang Kristen itu boleh nggak toh 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai kemudian 3 tahun itu ya, 1000 hari itu ya. Saya ngomong itu nggak ada di dalam firman Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang di daerah timur, di daerah yang sana itu nggak tahu. 3, 7, 40 itu nggak tahu saudara. Itu adalah adat istiadat ya. Itu adalah tradisinya orang Jawa. Nah, terus tanya, dosa nggak juga? Aduh, yang menghakimi dosa atau tidak itu bukan saya, bukan pendeta, tapi Tuhan. Tapi yang jelas, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ngapain? Lakukan aja, pikirkan aja apa yang ada di dalam firman. Kalau gitu nggak boleh ya Bu Gemya. Siapa yang bilang nggak boleh? Di rumah Feb saya melayani itu 3 hari ya, Feb ya, 7 hari ya Feb. Nah, tetapi saudara, buat kita sekarang,
bukan 3 harinya, bukan memperingati 7 harinya, tetapi dari keluarga itu akan muncul sebuah kesaksian. Puji Tuhan, kami memang ditinggal oleh kepala keluarga, tapi Tuhan pelihara kami. Kesaksian enggak? Kesaksian. Saya selalu pakai bahasa ibadah ucapan syukur, bukan ibadah 7 hari, bukan ibadah 3 hari, saudara. Ucapan syukur. Ini hal kecil ya, yang masih bersenggolan dengan hidup kita ya. Nah, kita memang harus ekstrim, saudara. Mulai sekarang hamba Tuhan tuh mulai pintar. Dia mulai bilang, kalau suruh ibadah kayak gitu, terima aja. Tetapi sekarang jangkauan kita bukan untuk apa ya, kayak selamatan 3-7 hari, nggak ada. Pakai acara itu untuk menyampaikan kebenaran. Pasti kan di situ ada ya saudara-saudaranya yang belum percaya, mungkin tetangganya, mungkin siapa. Kesempatan itu kita pakai untuk menyampaikan firman. Ini hal kecil, saudara, yang memang rawan sekali. Nanti kalau kita nggak seperti mereka, kita dibilang, oh ini kok fanatik banget ya. Hati-hati, saudara. Tuhan tuh bilang di dalam, Yesus berbicara di dalam Markus bahwa karena adat istiadat kamu meniadakan firman-Ku. Banyak, saudara. Ya, orang Jawa ini apalagi petani disajeni ya. Itu untuk apa? Aku tidak mudah, saudara ya. Oh, itu petani ya, saya diselamatkan digawe sajen. Itu tuh tradisi, saudara. Ya, itu tuh adat istiadat. Kalau kita nggak hati-hati, kita terjebak di sana. Jadi anak Tuhan, orang percaya harus pintar tentang firman Tuhan supaya semua yang kita pikirkan itu yang benar, yang kita olah di pikiran kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Yang benar. Amin, saudara. Nanti yang tidak setuju yang saya omongkan tadi, kita ngomong pribadi ya. Ini pro kontra, saudara. Kalau bicara tentang yang begini ini masih sensitif ya, tapi saya harus berani menyampaikannya karena saya tidak mau kita salah ya, saudara ya. Dan kemudian yang kedua, semua yang benar, kemudian semua yang mulia. Saya sempat bingung, apa mah? Menurut mama yang mulia apa mah? Terus saya tak aja pikiran, yang mulia ya, kalau logam mulia itu emas yang murni ya, saudara. Ya, emas yang murni. Terus saya, oh iya ya, bener-bener. Lalu saya tidak terima, saudara ya, saya buka lagi kamus KBBI-nya ya, Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Saya temukan di sana mulia itu artinya bermutu tinggi, berharga seperti logam emas yang mulia, tidak bercampur. Nah, ini saudara. Memang emas yang mulia itu, logam mulia itu, yang mahal harganya itu yang tidak bercampur. Ya, emas yang sekarang ini, saudara, saya sudah mulai pintar. Toko ini campurannya banyak, karena toko-toko emas itu biasanya perhiasannya itu dicampur sama tembaga, saudara. Ya, tinggal kadar tembaganya berapa. Kalau lebih besar kadar tembaganya ya suka kita bilang emas 6 itu loh, yang paling mudah. Nanti kalau dipakai ketok aslinya ya, kok saya putih toh, kalau ini kok rada abang-abang toh, rapat bogol, saudara ya. Tapi kalau emas yang murni, saudara, yang di Salatiga ini 22 karat. Tapi kalau di daerah Sumatera, saudara, 23 karat emasnya. Jadi kalau bawa emas yang dari daerah sana, bawa ke sini biasanya lebih mahal karena 23 karat. Campurannya lebih sedikit. Lebih mahal lagi, lebih bagus lagi emas murni. Saudara ngerti sifat emas murni nggak? Lentur, saudara. Dia itu gampang dibentuk. Kan kalau tembogo itu mana yang tos ya, kaku gitu. Tapi kalau emas murni, saudara, harganya mahal, dia mudah dibentuk karena nggak ada campurannya. Nah, Tuhan mau masukkanlah, pikirkanlah yang mulia, yang artinya pikiran yang tidak bercampur dengan itu tadi, campuran-campuran. Kalau emas ya tembogo tadi, saudara ya, membuat kualitas perhiasan itu kurang bagus. Semakin banyak campurannya, semakin tidak bagus kualitasnya. Tuhan ingin, saudara, pikiran kita ini pikiran yang bermutu tinggi, pikiran yang harga jualnya tinggi,
yaitu pikiran yang murni, pikiran yang tidak begini. Jadi nek ini Mbak Siti kayaknya lebih enak ya, lebih luas ya, lebih bisa diterima ya. Ya, kalau manusia itu yang tidak terlalu saklek dengan firman Tuhan, yang tidak terlalu keras dengan firman Tuhan, enak diterimanya. Makanya banyak hamba Tuhan sekarang, aduh saya sedih saudara. Saya itu dapat telepon, terus orang itu bilang gini, di daerahku itu ya, aduh kasihan loh, pendeta itu nggak dipercaya. Oh, lalu boy, saya bingung ya, kok sampai pendeta itu nggak dipercaya? Karena apa saudara ya? Meskipun dia itu pendeta, tapi pikirannya itu tidak bersih saudara. Pikirannya tidak murni. Dia kasih contoh begini. Salah satu jemaatnya itu kontraktor. Kemudian dia tahu kalau hamba Tuhannya ini kurang benar gitu loh saudara. Terus ditanya, lah kalau kamu nanti pendeta mau tuh kurang benar, kenapa kamu tetap berjemaah di situ? Lah aku ngerti dia, kan dia suka borong ini, suruh borong ini. Jadi saudara, wes hamba Tuhannya kurang jujur, ya tidak transparan, dan kontraktornya ini tahu, tapi dia tetap berjemaah di situ dengan alasan dek nenek murid genti tak uri, kasarnya seperti itu saudara. Waduh Tuhan, saya rasanya sedih yo. Terus saya bilang gini, Ning kamu nilai aku enggak ya? Oh enggak bu, kamu enggak bu. Puji Tuhan. Saya pikir jauhkan saya Tuhan dari pikiran-pikiran yang terhamili, yang bercampur-campur, pikiran yang tidak bersih. Ya, ada hamba Tuhan yang supaya jemaatnya tidak lari. Harusnya nih seperti di sini dibilang kurang ajar, saudara tuh jemaat yang kurang ajar. Mana berani pendetanya ngomong ke jemaatnya kurang ajar saudara. Diperhalus bahasanya, jadi ya podol yang meneke, tapi dikemas dengan halus dengan baik supaya jemaat itu tidak tersinggung, tidak lari. Betul saudara ya. Jadi kalau saudara ketemu yang seperti itu, berarti itu pikirannya itu belum diperbaharui. Banyak teman saya gitu, masa ono karunia tak jadi yo, gunung tuh nggak usah ada karunia di tempat mulai hari ini nggak ada. Kenapa? Saya kaget karena dia itu orangnya pertama ekstrem sekali dengan karunia. Lah aku memenangkan jiwa, bos. Baru datang 2 kali ada karunia, sesuai wes orang makan, jadi ditegur izin. Memenangkan orang lagi, jadi sekarang tak putuskan di gerejaku nggak usah ada pesan-pesan Tuhan dan jemaatnya orang dong Melayu. Oh saudara, ya ini terjadi saudara. Ada hamba Tuhan yang takut, jadi dia pikirannya itu masih bercampur tadi, tidak yang murni saudara, bukan yang mulia, bukan yang bernilai tinggi. Anak-anak Tuhan begitu. Kerja nek orang nganggo manipulasi sithik-sithik ngono ya. Kira-kira piye? Paling enak udah enak ya pakai dimanipulasi dulu. Betul gitu saudara. Ada ya? Ada ya? Ada. Nah, ada banyak saudara. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, apa yang mulia, yang bernilai tinggi, yang tidak ada campurannya, itu harus kita pikirkan. Ya, jangan toleransi dengan yang bau dosa saudara. Saya katakan dosa kecil, dosa besar, upaya kodoh maut. Jadi kalau pengen dosa yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil. Dia tahu sama-sama kan neraka loh. Nyolong 500, paling banter 5.000, 50.000 takut, 50.000 neraka. Nek 5.000 itu neraka enggak neraka saudara. Jadi kalau mau yang jahat ya sisan gitu, jangan yang kecil-kecil gitu ya. Tapi ya jelas saudara, kita sudah bunga-bunga di sini biar saudara selamat. Masa ya hanya karena seperti itu ya? Jangan ya saudara, jangan ya saudara. Saya pengen lihat jemaat saya jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang manis ya. Kemudian berikutnya, cepat saja saudara. Yang mulia, semua yang adil. Ini saya punya pergumulan khusus saudara tentang yang adil. Saya selama ini mikir-mikir gini. Yang adil itu ya harus seimbang. Jadi antara duniawi gitu ya, sekuler lah, jangan duniawi. Antara yang sekuler dengan yang rohani harus seimbang. Nek cara timbangannya harus waduh. Memang sebenarnya saya agak ragu saudara.
Ya yo, saya bener itu kan mesti ya Tuhan lebih berat ya. Bener. Nek dunia ini masih seimbang berarti 50% yuk. Padahal yang Tuhan mau itu kan ukuran kita, timbangan kita harus lebih berat ya ke rohani. Saya memang waktu bimbang kemarin. Terus saya bilang, doa di rumah nih tentang yang adil ini apa ya? Ini PR meneh. Terus saya biasanya tenang saudara, tapi selama saya guntingi bantu Iren gunting huruf-huruf itu ya, saya gunting sama mikir apa ya yang ada ya. Terus saya kepikiran gini, oh ini kan yang diminta Tuhan itu pikiran kita itu harus adil, betul saudara. Pikirkanlah yang adil, itu kamu pikirkan, masukkan dalam pikiranmu yang adil. Nah ketemu saya saudara, catatan saya tak orek-orek, terus saya ganti begini. Kepentingan Tuhan, ya biasanya kita itu nggak adil saudara. Kepentingan Tuhan itu porsinya lebih kecil daripada kepentingan pribadi kita. Yang kita pikirkan, yang kita pikirkan. Kadang kita nggak adil sama Tuhan saudara. Ini jamnya aku doa saja. Ya saja, tapi jangan kesel banget ya. Tak nanya 10 menit ya sama Tuhan. Tapi nonton sinetron, ya nonton yang seperti itu berapa jam bisa saudara pakai? Lalu saudara bilang begini, nanti kan bisa atau doa atau Tuhan, nanti malam ya bisa atau Tuhan. Saudara adil nggak saudara sama Tuhan? Adil nggak saudara? Yang saudara pikirkan itu nggak adil, karena kepentingan kita jauh lebih besar dari kepentingan Tuhan. Ya, jadi memang itu sering kita lakukan. Kita tuh nggak adil sama Tuhan saudara. Kalau saya akan berani bicara karena saya ingin saudara diberkati. Jajani anak saudara berapa paling sedikit? Ngasih sang anak itu loh, tiap hari berapa? Ya, berapa ya? 17 13 kalau contoh 12.000. Ada yang jajannya 5.000. Mikirnya berapa jajannya? Hah? 12. Wah, mama lo akeh gitu. Akeh ya kan ya. Wah, minimal itu 5.000 loh. Betul? Minimal itu jajannya anak itu 5.000. Kesini berapa saudara? Hah? Maaf ya saudara. Maaf ya. Saya pengen membuka pintu berkat untuk saudara. Saya harus berpikir keras. Ini kayak lingkaran saudara. Ini kayak mata rantai. Jujur saudaraku, nopo ya? Ini saya. Kok sampai kelakon saya tuh berapa hari yang lalu masak saja nggak bisa? Kan harus saya cari tahu saudara. Saya harus cari tahu. Apa yang salah ya? Apa yang salah? Karena saya ini hamba Tuhan. Saya hidup dari pelayanan, betul ya? Betul ya? Terus saya mulai berpikir, iya ya, berapa hamba Tuhan ngomong di sini bahwa kita ini harus memberi lebih untuk Tuhan, betul? Saudara yang tahu sendiri, berapa saudara masukkan di sini? Saya harus tegur atau saya ingatkan lah ya, saya nggak marah saudara. Beberapa kali, sering ya, bendahara yang suka ngitung ada amplop kosong saudara. Ada amplop yang masuk di sini kosong. Saya bilang, Bu lebih baik jangan maju. Gak dosa kok. Gak dosa. Saudara nggak bisa memberi persembahan. Saya pernah nggak memberi persembahan. Nah kalau nggak ada yang mau dipersembahkan apa? Daripada saudara kita maju amplop kosong. Nipu Tuhan saudara. Betul. Aduh saya kepengen nangis saudara. Ya Tuhan, kalau jemaat yang saya layani masih seperti ini, tidak mengerti arti memberi, bagaimana diberkati saudara? Kalau saudara tidak mengerti arti memberi, saudara tidak akan diberkati. Kalau saudara tidak diberkati, ya otomatis saya juga tidak diberkati. Saya kan hidup dari pelayanan, saya tidak kerja yang lain saudara. Makanya hari ini saya berani bilang, belajar adil saudara. Kepentingan kita pribadi dengan kepentingan Tuhan, kita sering tidak adil. Yang
pelayanan, dia enek saudara. Lebih banyak berapa kali lipat dari yang di sini. Saudara, saudara melakukan ini untuk Tuhan, saudara. Untuk pelayanan, saudara. Kalau saya sampai tidak bisa naik angkot BBI, kira-kira pelayanan saya terganggu nggak, saudara? Terganggu. Itu yang saya bilang mata rantai itu loh. Jadi itu karena saya kepingin saudara diberkati. Itu salah satu contoh. Dari waktu kita nggak adil sama Tuhan, untuk bulan, untuk ke mall, untuk gosip, untuk ini berjam-jam nggak apa-apa. Ke gereja 2 jam setengah saudara mikir waktu ya. Kemudian harta ya, milik kita ya, uang kita gitulah, finansial kita. Dan banyak sekali kalau kita mau petani diri kita saudara, betapa tidak adilnya kita. Yang kita pikirkan itu kepentingan kita lebih besar. Kita masih belum adil dengan Tuhan saudara. Padahal harusnya berikanlah untuk Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Amin ya. Dulu anak remaja pernah sompek uang 500-an hanya separuh dimasukkan dalam persembahan. Waktu itu masih ada majalah dinding, kami tempel di majalah dinding saudara. Setiap kali ibadah saya ingatkan, siapa ini yang ngasih persembahan kayak ini? 500-an separuh saudara dimasukkan persembahan. Ya itu anak remaja lah ya, tapi harus tetap diajarkan gitu saudara. Jadi yang adil itu ya paling tidak kita ngerti adil dengan Tuhan, kepentingan Tuhan harus menjadi yang utama dari kepentingan pribadi kita. Amin. Ya. Kita lanjutkan. Semua yang suci, yang suci ini saudara ya. Suci itu bersih saudara. Suci itu tidak kena najis KBBI. Suci itu bebas dari dosa, bebas dari cela, lepas dari sifat kecurangan. Itu suci. Bebas dari dosa, bersih, bebas dari yang najis, bebas dari yang tercela, lepas dari sifat kecurangan. Itu di KBBI ya. Jadi pikiran kita harus yang bersih, jangan yang najis, jangan yang dosa, saudara. Itu yang Tuhan mau. Kemudian semua yang suci, semua yang manis. Yang manis itu ya legi saudara, kayak gula ya, artinya yang tidak menimbulkan kepahitan. Masih ada yang suka mikir-mikir yang akhirnya hati kita pahit sendiri. Jadi masalahnya sudah clear, terus kita sambil racik-racik yang tahu nek digagas yo, nek digagas yo anak kan sak api ini kok sik kaya ngene yo, nek digagas meneh yo, nek digagas meneh yo, akhirnya hati kita pahit sudah. Iki kayaknya aku kalau benci lu layak ya, kayaknya kalau aku marah sama dia, dendam itu aku nggak salah ya. Ini saudara ya, yang menimbulkan kepahitan itu jangan ditanam di pikiran kita. Buang saudara, tanam yang manis saja. Amin. Nah, puji Tuhan ya, tanam yang manis-manis di sana, yang tidak menimbulkan kepahitan. Kemudian yang sedap didengar, ya iya, yang sedap didengar itu yang enak di rumah, oke saudara. Yang bikin kita lemah, yang bikin kita marah, yang bikin kita diadu sama si A si B si C, jangan dipikirkan saudara. Amin. Amin. Ya. Belajar saudara, cuek. Aku mau dicerita apa ngarepmu sak kesanmu, ndak tak gagas. Karena kalau kita dengar yang nggak sedap itu tadi saudara, aduh, hati kita kotor, pikiran kita ikut kotor, akhirnya nanti iman kita menjadi lemah. Jadi jangan dipikirkan. Yang sedap didengar aja lah, yang gosip-gosip jangan, yang ngadu-ngadu jangan, yang melemahkan iman kita jangan dipikirkan, ya, dibuang saja. Kemudian semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, itu di KBBI-nya saudara. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keberuntungan atau perbuatan baik. Jadi saudara, kebajikan itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang mendatangkan keberuntungan, ya, sesuatu perbuatan yang baik. Mikir aja apa yang bisa saya lakukan kebaikan untuk orang lain. Ini saudara. Selama ini saudara baca Filipi 4 ayat 8 ya. Ya, oh ini yang baik, yang ini tidak ngerti artinya ya. Nah sekarang karena Tuhan bilang pikirkanlah itu, tanam di pikiranmu tuh yang ini nih. Yang ini nih, yang Tuhan ajarkan nih.
yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan, ya, dengan arti-arti yang hari ini kita sudah belajar. Supaya apa, saudara? Firman Tuhan berkata, ketika pikiran yang lama, ya, tanaman-tanaman yang tidak berguna, ya, yang hanya mengotori pikiran kita cabut, kita buang, lalu tanami dengan yang baru, yang Filipi 4 ayat yang 8, ya. Tanam itu dicucuk terus, saudara, dicucuk pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang mendatangkan kepujian bagi Tuhan, yang sedap didengar, gitu ya. Itu yang harus kita tanam. Artinya pikiran kita sudah diperbaharui. Pentingnya untuk apa, saudara, pikiran yang diperbaharui? Nah, ini terakhir. Untuk apa, saudara, pentingnya pikiran yang diperbaharui? Sebagai ayat yang terakhir, kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin, saudara. Amin. Bisa mengerti dari ayat ini? Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang harum, yang kudus dan yang berkenan. Di dalam tubuh ini ada ego, saudara, ya. Di dalam tubuh ini juga ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak dan perasaan, ya. Semuanya itu harus berubah, saudara. Semuanya itu di dalamnya itu pikiran kita harus diperbarui. Dalam ayat yang kedua tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, akalmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pentingnya pikiran diperbaharui adalah supaya kita mengerti kehendak Allah. Amin. Kalau kita sudah mendengar kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, lalu kita harus melakukan kehendak Allah. Maaf, kayaknya ini. Ketika kita mendengar kehendak Allah apa, kita mengerti kehendak Allah apa, maka kehendak Allah itu harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Allah? Salah satu caranya, perbaharui pikiranmu. Ini saatnya, saudara. Kalau masih ada tanaman-tanaman berduri yang hanya menyakiti seluruh kehidupan kita karena ada di dalam pikiran kita, cabut dalam nama Yesus. Yang tidak baik, dalam nama Yesus cabut. Dan mulai hari ini, pikirkanlah itu yang baik-baik saja, saudara. Amin. Yang mendatangkan kepujian, itu yang harus kita tanam, ya, di dalam taman pikiran kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati.